Bro, ingat loh bro, Pilpres itu cari suara. Ingat bro, bukan gaya-gayaan menang debat dan lain sebagainya. Bukan. Jadi kalau ada orang nangis demi Prabowo, itu artinya mereka pilih Prabowo bener-bener karena emosional. Hola netizen yang tercinta, seperti tidak puas dengan jalannya debat Pilpres 2024 ketiga yang telah dilaksanakan, Deddy Corbuzier turut buka suara mengenai pelaksanaannya. Lewat Instagram pribadinya, ia menyinggung soal aturan debat yang tidak seperti seharusnya. Hal ini disampaikan Deddy Corbuzier melalui akun Instagram pribadinya. Ia mengatakan hal tersebut tepat setelah debat ketiga calon presiden berakhir. Dalam unggahannya yang singkat dan padat tersebut, Deddy Corbuzier menyatakan ketidakpuasan dirinya atas berjalannya debat yang digelar oleh KPU di Istora Senayan, Jakarta Pusat tersebut. 3 orang hebat di acara debat dengan aturan cerdas cermat. Ya, begitulah tulis Deddy Corbuzier dengan latar belakang hitam dan emoji tertawa. Bukan hanya itu saja, Deddy Corbuzier juga menawarkan diri untuk membuat debat dengan format yang lebih baik dengan nada sindiran kepada KPU sebagai pihak penyelenggara. Boleh close the door yang buat nggak? Ya, begitulah tulis Deddy Corbuzier dengan 3 emoji tertawa. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kami masyarakat butuh presiden yang nggak banyak bacot, nggak banyak bicara, nggak ada ilmu sok tahu. Ini dia presiden-presiden yang pendukungnya itu tetangga sebelah, yang nggak ada pendidikan, yang mau menghantam, yang mau menghasut, dan yang mau memprovokatori masyarakat. Debat capres yang nggak menyenangkan itu bagi semua pendukung Prabowo. Ini ya, aku kasih tahu kalian ya, weh, presiden nomor 1 dan nomor 3. Aku pedagang mak-mak cabe. Aku pun tahu kalau pertahanan politik itu harus dirahasiakan. Nggak bisa sembarangan dikasih tahu. Nanti ketahuan sama negara-negara sana berapa banyak aset negara kita ini, berapa besar pertahanan kita. Bila perlu jumlah kemiliteran Indonesia pun tidak perlu dikasih tahu bagi orang lain, dibuka-bukakan kali. Itu dia weh, nomor 1 dan nomor 3. Kok jadi aku yang lebih ngerti dari kalian? Ingat, kami butuh presiden yang tidak menyesatkan masyarakat. Kami butuh presiden yang tidak hanya sekedar janji-janji. Kami butuh presiden yang berpendidikan. Kami butuh presiden yang tidak mementingkan kepentingan mayoritas saja. Slow Pak Prabowo. Sekalipun mereka menghantam, sekalipun mereka menghasut, menzolomi, hati masyarakat tetap ke nomor 2 Pak. Iya kan? Udah itu kayak gini. Aku ingat janji Mahfud MD. Ini si Mahfud MD ini kerjanya membongkar-bongkar keaiban, membongkar-bongkar rahasia. Tapi udah tahu dia rahasia, nggak dibongkarnya secara tuntas. Kemarin dia janji kalau dibongkar semuanya aset negara yang sudah dicuri, yang udah dirampas para koruptor, masyarakat semua di seluruh Indonesia dapat 25 juta per bulan. Kayak gini Pak Mahfud. Sama-sama kita bongkar, kita cari. Kurasa kalau kerja keras kau Pak Mahfud bisa dirampas, diambil lagi tuh uang-uang yang dirampas mereka para koruptor. Carilah, rampas, turunkan KPK, kumpulkan uang ya data. Berapa ratusan triliun kemarin Bapak bilang, 300 lebih triliun sudah dilenyapkan oleh para koruptor. Tapi kok berhenti sampai di situ saja Pak? Kemarin ada netizen dia katakan gini, itu kan janji-janji aja Bo. Iya, kalau udah janji dikerjakan. Masa nggak bisa mencari mereka-mereka yang udah koruptor, yang udah mencuri, yang udah merampas, yang udah menjuali aset negara, yang menjuali emas-emas di negara ini. Ambil Pak, kalau nggak bisa aja aku. Biar sama-sama kita menghantam, merampas balik hak negara ini. Jadi bisa Bapak buktikan janji Bapak itu Pak Mahfud. Jadi aku nggak mau pilih kalian nomor 1 ini. Nggak cocok kurasa. Iya kan weh? Menurut kalian siapa lebih cocok setelah debat capres tadi malam? Jangan kalian pikir kalau ketar-ketir Prabowo masyarakat beralih dalam pilihannya. Enggak weh. Jadi kayak gini, PKB, Nasdem, kusadarkan ya, itu Prabowo udah di hati masyarakat. Semangat Pak Gemoy. Gimana pendapat warga Indonesia mengenai perdebatan capres tadi? Kalau kalian tanya di gua pribadi, gua lumayan kecewa sih dari perdebatannya. Again, gua bukan siapa-siapa, gua nggak memihak ke paslon manapun, gua bercoba untuk netral di sini. Tidak ada satupun dari paslon yang mau menyentil atau membahas sedikit aja masalah Rohingya, pancing dikit gitu kayak
pasti kan obrolannya, perdebatannya gede tuh, dan gak ada sama sekali cuy. Itu yang gua sesalin sebenarnya. Ini gini, kenapa gua bilang perlu turun tangannya paslon ini? Kan momen, paham gak sih, kayak momen gitu bisa digunakan. Gua akan menunjukkan ini, gua berada di sisi kalian, gua berada di masyarakat Indonesia, gua mencoba meyakinkan warga negara Indonesia bahwa gua datang untuk melindungi kalian. Dan gua tunggu-tunggu nggak ada satupun yang berani ngobrolin itu. Kayak seberapa lama lagi warga Indonesia itu harus menerka-nerka ini gimana bentuknya, muncul asumsi-asumsi, seberapa lama lagi warga Indonesia harus diadu domba dengan pendapat-pendapat yang sebenarnya itu pemerintah hadir, paham gak sih? Gue hadir sebagai penengah, gue menjelaskan semuanya dalam bentuk entah itu retorika bagaimana, delusi bagaimana, apapun itu, mau realita, mau fakta, mau apapun itulah, tapi setidaknya kalian bisa menenangkan warga negara kalian. Itu yang sebenarnya gue sesalin dari tadi. Sampai curhat dikit ya, gue suruh Ebi gue, sebenarnya fatal, jangan diikutin. Sampai gue bilang ke Ebi gue, udah lu mau belokin kapal, gak usah nunggu perintah gue, belokin aja, asalkan kapalnya nggak nabrak. Gue lagi fokus negarain capres. Dan sampai debat itu berakhir, kok gini ya? Apakah ini kurang efeknya untuk politik? Paham gak sih? Kayak kurang gak sih ini alatnya ini? Aduh, gue bingung. Dan gue semakin yakin sebenarnya, dari sini gue semakin yakin bahwasanya Rohingya ini kenapa nggak sampai dibahas ke atas sana, titipan dari luar yang begitu besar kayaknya. Ini kayaknya ya, kalau dari gua ya. Kalau kalian gimana gitu? Ini kan kita sharing nih by video. Menurut kalian memang titipannya terlalu kuat nggak sih dari luar? Sampai bahkan petinggi-petinggi pun nggak ada yang nyenggol tadi dikit itu. Sayang aja. Gua Rian, 16 out. Thank you. Ya gimana ya, kita mah kan udah setia banget nih dukung Pak Prabowo. Dari 2 kali pemilihan ke belakang juga, walaupun memang belum menang, kita memang milihnya Pak Prabowo. Jadi walaupun kemarin dengan debat yang kemarin dipojokin dia, disudutin dengan pertanyaan-pertanyaan itu, kita nggak gentar, kita nggak mungkin berpaling hati ya kan. Udah dipojokin, disudutin, dimentokin pula, tapi kita mah enjoy, nggak akan mungkin tiba-tiba gitu langsung tadinya milih Pak Prabowo langsung jadi milih yang lain kan. Nggak mungkin, nggak. Pokoknya cinta pertamaku udah Pak Prabowo, jadi untuk selamanya aku terus Pak Prabowo. Susah banget nih, Pak Prabowo. Nah, jadi itu selamanya aku milih Pak Prabowo. Nggak harus pintar untuk memilih Anies, nggak harus yang gimana untuk memilih Pak Ganjar, dan nggak harus luar biasa juga untuk memilih Pak Prabowo. Itu hati nurani aja, kita lebih mendahulukan hati nurani sendiri ya. Pokoknya maju terus, pasangan 02 terus. Nanti aku kalau bisa nyoblos 6, aku nyoblos 6. Tapi nggak mungkin nggak bisa, kayak bahaya kita nanti. Bukan kita, aku yang bahaya. Terus gitu aja lah kali ya. Aku mau ngebahas Puji, nggak mungkin lah. Untuk beberapa hari ini kayaknya nggak ada berita miring tentang ayang aku kan. Jadi aku kali ini mau mengutarakan isi hati aku tentang pemilihan besok ya. Pokoknya intinya aku milih Pak Prabowo udah. 02, jaya. Hoba, yo. Lihat di akun pendukungnya Pak Anies sama Pak Ganjar itu malah mentertawakan, malah bangga lihat orang-orang yang nangis demi Prabowo. Loh, kalian kok malah bangga? Kok kalian malah mentertawakan? Bro, ingat loh bro, Pilpres itu cari suara. Ingat bro, bukan gaya-gayaan menang debat dan lain sebagainya. Bukan. Jadi kalau ada orang nangis demi Prabowo, itu artinya mereka pilih Prabowo bener-bener karena emosional, bukan lagi karena intelektual. Peduli setan, udah mau ngomong gagasan, mau ngomong apa, kalau udah pilihannya emosional, itu udah nggak peduli yang lain, udah pasti pilih jagoannya. Lah ini harusnya warning buat kalian bro, bukan malah kalian enak-enakan gitu loh. Waduh, ini bahaya. Jangan-jangan satu putaran itu bener-bener makin di depan mata ini loh bro. Ini kalian jangan terlena. Pilpres itu bukan gaya-gayaan menang debat atau apa, idealisme, bukan. Cari suara intinya bro. Aduh, coba deh pertanyaannya dibalikin buat Pak Anies. Jadi selama 5 tahun ini apa yang dikerjakan untuk Jakarta? Permasalahan utama Jakarta, banjir aja itu belum beres gitu. Gimana lagi dengan DP 0 rupiah? Gue menilai kemarin debat Capres ini kayak kok personal banget gitu. Baru awal-awal sudah membahas food estate, seolah-olah semua program kerja Pak Anies ini beres gitu. Ya mungkin bisa dibilang beres di 1, 2, 3 tempat gitu. Jakarta nggak cuman SCBD, Jakarta nggak cuman Sudirman, nggak cuman Tamrin. Noh, lu kali-kali tuh ke Jakarta Timur. Atau ini deh ke
daerah Jagakarsa yang dekat-dekat sama Depok itu udah kayak kampung-kampung. Kita semua tahu lah kalau Pak Prabowo ini paling paham soal pertahanan negara. Karena Pak Anies nggak paham, makanya personal. Coba deh gimana logikanya gitu. Pak Anies ini lebih memikirkan rumah prajurit daripada kebutuhan pertahanan negara. Sementara program rumah yang dijanjikan Pak Anies ini aja nggak beres gitu. Gimana ini ceritanya Pak? Apa kita bikin rumah prajurit ini sebagai benteng negara gitu? Dan satu lagi, data pertahanan yang diminta untuk dibocorkan di depan publik. Dari sini aja kita tahu kalau Pak Anies ini nggak paham tentang pertahanan. Bahkan sesimpel soal ujian nasional itu aja sangat-sangat dirahasiakan. Terus kita nggak mikir tuh negara-negara luar sana pada mantauin kita. Belum lagi ngasih rating 5, sementara pertahanan negara kita sudah diakuin di dunia. Sekarang kita rating aja lah Pak Anies ya, kira-kira ratingnya berapa guys? Komen di kolom komentar. Skill atau kemampuan komunikasi memang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Tapi kalau banyak bicara, sedangkan kinerjanya kurang, apa gunanya? Membangun negara ini tidak cukup hanya dengan bicara atau kata-kata. Pak Prabowo kalau soal bicara atau debat memang masih agak kurang. Tapi kinerjanya terbukti nyata dan dia pun langsung terjun ke lapangan. Sedangkan Pak Anies kalau soal bicara sangat luar biasa hebat. Tapi kinerjanya masih kurang. Diam lebih baik daripada banyak bicara tapi tiada arti.